what happened in my life can be experienced for you guys to keep high spirit. Thank you once again, all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. On this occasion, let me make an introduction to who I am. My name is Putri Setiawan, I live in Jakarta, dan saya sungguh bangga untuk menjadi warga negara Indonesia with various ethnicities and cultures. Ada 1.340 suku menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 dan juga mencapai 300 kelompok etnik. Kalau kita melihat tarian daerah, tarian itu seperti mengungkapkan perasaan melalui gerakan. Dan setiap tarian itu punya keunikan, punya ciri khas masing-masing dari setiap daerah. Nah, kebetulan aku suka fashion, dan aku sangat tertarik sama kain of Indonesia, contohnya tenun atau batik. Karena menurut aku setiap batik, setiap tenun itu punya cerita masing-masing, punya keunikan masing-masing, dan tidak ada yang sama di dunia ini. Mata hatiku ada pada anak-anak suku di Indonesia. Aku sungguh menaruh harapan bahwa dunia pendidikan dapat terjangkau oleh anak-anak di daerah pedalaman. Suatu hari aku ingin melihat mereka untuk mampu membaca, mampu menulis, tertawa, bahagia. Kadang-kadang dalam hati kecil aku kayak bertanya, kenapa? Ada apa dengan anak-anak suku terabaikan? Bukankah mereka juga butuh kesehatan, butuh kehidupan yang layak, butuh pendidikan? So guys, aku mendorong kalian semua yang masih muda. Ayo, kita mau melihat juga saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan ayo langkahkan kaki kamu untuk pergi ke suku-suku pedalaman Indonesia. Dan lagu Anak Suku Bernyanyi, aku yakin akan mengetuk hati kalian untuk pergi ke sana. Beberapa desainer dunia dan fashion label ternama mengambil inspirasi dengan menggabungkan pakaian suku pedalaman dengan pakaian modern kelas dunia. Dan masyarakat metropolitan justru menerima gagasan ide ini sebagai budaya etnik yang harus dipertahankan dan dikembangkan lebih jauh. Padahal masyarakat suku pedalaman menjadi pakaian sebagai manifestasi politik terhadap kekuatan dan dominasi kultural. Oleh sebab itu, garis antara inspirasi dan apropriasi dalam mode seringkali malah menjadi kabur. Pakaian adat suku pedalaman menjadi identitas etnis sekaligus memperlihatkan bagaimana rekonstruksi identitas dapat terjadi. Sifat identitas yang cair dan selalu dalam proses menjadikan identitas bukanlah sesuatu yang stagnan, namun akan terus mengalami perubahan. Sejak tahun 50-an, para misionaris telah mengkampanyekan penggunaan celana pendek sebagai pengganti koteka bagi suku Dani di lembah Baliem. Dan hal ini tidak dapat diterima sepenuhnya karena bagi mereka koteka juga merupakan pakaian kebanggaan bagi suku Dani. Pertanyaannya, apakah masyarakat modern juga merupakan hasil dari sebuah pembentukan sejarah masyarakat suku yang telah berkembang, sehingga identitas suku malah menjadi kabur karena munculnya tren globalisme, sehingga semua manusia menganggap modernitas sebagai patokan kebenaran umum dan kemapanan. Bagaimana dengan nilai-nilai hidup sebuah suku pedalaman? Apakah mereka merupakan orang yang terbelakang? Dan bagaimana jika daerah hunian pedalaman tetap sama dari dulu sampai sekarang, tidak terjamah oleh modernitas atau kemajuan zaman? Bukankah mereka tetap hidup, tetap berjalan normal dengan standar norma-norma kesukuan itu sendiri? Apa yang harus kita lakukan jika kita menginjak tanah mereka dan berteman dengan mereka? Kesehatan, sarana air bersih, MCK, pendidikan, dan ketenangan jiwa serta kenyamanan hidup yang hanya dapat diberikan oleh kebenaran Injil secara cuma-cuma. Yang sakit disembuhkan dan yang susah dihiburkan. Bukankah ini tugas kita terhadap suku-suku pedalaman?